Sekarang kita akan membahas di tema istilah-istilah dan hal-hal yang perlu diketahui dalam buku ini maksudnya ya. Jadi di sini halaman 2 ya, halaman 2. Silahkan dibuka para pemirsa dan akan saya bacakan dan sedikit saya jelaskan. Silahkan disimak supaya pemahamannya lebih utuh dan lebih paham ya. Jadi untuk yang ini madzhab hafalan metode Qasimi, saya minta para santri atau murid di sini untuk menirukan ya. Jadi nanti ini yang harus dijiwai, ya, harus istilahnya bahasanya doktrin, doktrin metode Al-Qasimi, doktrin ya gimana. Jadi madhab atau moto yang perlu dipahami. Jadi madhab hafalan itu ada 3 ya. Jadi pertama, madhab mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Kedua, madhab mengutamakan banyaknya hafalan daripada lancarnya hafalan. Yang ketiga itu mensinergikan. Jadi bisa jadi hafalannya banyak, katakan 30 juz, mungkin yang lancar 10 juz saja gitu. Jadi intinya mensinergikan. Nah, di sini kita akan menjelaskan di bawah ini ya. Siap para santri, murid? Siap. Ya, teman-teman di Al-Qasimi Center ya. Saya bacakan, tolong ditirukan ya. Saya pakai, jadi ada 6 poin gitu ya. 6 poin. Pertama 6 poin, nanti yang kedua 5 ya. Saya hitung. Ditirukan, tolong siap. Madzhab hafalan metode Al-Qasimi. Metode Al-Qasimi Mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Ini 6 ya. Sekarang yang 5 poin. Rumusnya materi sedikit, pengulangannya banyak. Penyakitnya tergesa-gesa. Saya ulangi ya, silahkan ditirukan. Madzhab hafalan metode Al-Qasimi mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Rumusnya materi sedikit, pengulangannya banyak. Penyakitnya tergesa-gesa. Nah, coba diulangi 1, 2, 3. Madzhab hafalan metode Al-Qasimi mengutamakan lancarnya hafalan daripada banyaknya hafalan. Rumusnya materi sedikit, pengulangannya banyak. Penyakitnya tergesa-gesa. Nah, ini tolong bisa dipahami dan dijiwai, karena ini salah satu nanti bentuk kunci suksesnya hafalan lancar Anda. Kemudian yang kedua, ini ada SOP, standar operasional prosedur atau urutan cara kerja. Jadi SOP urutan menghafal metode Al-Qasimi, atau bahasa umumnya konsep lancar hafalan Al-Quran. Disingkat ini prase pas main. Jadi pra itu penjelasannya ada di bawahnya ini ya. Penjelasan prase pas main adalah pra itu membaca 40 kali sebelum menghafal. Jadi pra sudah kita ketahui bersama bahwa pra itu sebelum. Jadi membaca 40 kali sebagai pemanasan kalau olahraga. Kalau nggak pakai pemanasan, olahraga bisa cedera. Begitu juga menghafal Al-Quran. Ketika tidak memakai pemanasan, bisa juga cedera atau ya cepat pusing gitu ya. B, sedang ya. Jadi pra, dari kemudian sedang. Sedangnya ada 4 poin ya. Sedang yang pertama, menghafal sendiri sesuai kemampuan. Jadi kalau menghafal pra itu 40 kali, kalau kemarin sudah kita bahas formasinya 20 10 10, 20 itu per 1 ayat. Di sini bisa ketika menghafal Anda bisa pengulangnya 3 kali. Jadi pengulangnya lebih dikit. Kemudian saat per 5 ayat atau per setengah halaman itu 10 kali. Kemarin yang jumlahnya 40 kali itu. Kemudian Anda bisa mulai 3 kali. Kemudian yang per 1 halaman 10 kali, di sini bisa jadikan 3 kali. Jadi intinya
menghafal sesuai kemampuan itu bisa memakai formasi 3-3-3 atau jumlahnya 9 ya. Jadi tentunya ini sesuai kemampuan. Kalau Anda kurang ya silakan ditambah sendiri. Atau masih sulit lagi, baca 40 kali lagi juga tidak apa-apa ya. Kemudian setoran hafalan kepada teman. Pada teman dulu sebelum pada guru. Jadi fungsinya apa? Mengurangi grogi atau ya. Kemudian yang kedua fungsinya untuk mendekati atau mengejar UHB. UHB itu ukuran hafalan bagus. Ukuran hafalan bagus itu di dalam penelitian disebutkan pengulangannya 350 kali sampai 500 kali pengulangan ya. Pengulangannya banyak. Jadi bisa bacaan cepat, bisa bacaan lambat, bisa mungkin MTT, menghafal tingkat tinggi di bibir tanpa suara begitu ya. Kemudian yang ketiga saya lanjutkan, sedang itu setoran kepada guru ya, yang sudah biasa kita pahami. Kemudian yang keempat, murojaah di samping guru atau murojaah di samping guru setelah setoran hafalan baru ya. 8 kali, ini butuh waktunya 15 menit dengan rincian 2 kali bacaan tartil ya, tingkatan bacaan tartil. 1 halaman butuh 6 menit karena 1 halaman tartil itu rata-rata 3 menit ya. Kemudian dengan membaca tadwir agak cepat ya, itu butuh waktu 4 menit. 1 halaman 2 kali 4 menit. 2 kali hadir ya, hadir lebih cepat, itu 1 halaman kali 2 3 menit. Kemudian 2 kali MTT, menghafal tingkat tinggi di bibir tanpa suara, itu 1 halaman 2 kali, itu butuh waktu 1,5 menit atau dibulatkan 2 menit. Sebetulnya kalau cepat bisa 1 menit. Itu 1 halaman 2 kali ya. Kita buat 1,5 menit itu supaya nyaman. Kemudian kalau ada sisanya itu bisa untuk istirahat sebentar ya. Jadi 1 halaman butuhnya berapa? 15 menit. Jadi mungkin saya contohkan sedikit untuk bacaan tartil. Saya contohkan yang amma yatasalun ya, biar lebih mudah. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Itu tak bacaan tartil ya. Kemudian bacaan tadwir agak cepat. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau hadir cepat. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kala sa'lamuna thumma kala sa'lamuna lam naj'al Allah yada wa jibala tada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata. Itu contoh hadir. Bacaan MTT, menghafal tingkat tinggi di bibir tanpa suara, komat kamit gitu ya. Contoh. Nah, dan seterusnya. Jadi pakai MTT itu bisa untuk menghemat suara, menghemat energi. Dan maksud kita ada pengulangan di sini apa? Satu, untuk membuat karakter atau jiwa hafid sejati atau penghafal Quran yang betul-betul apa, di dalam segala kondisi saat di jalan bisa menghafal pakai MTT gitu ya. Mau ke masjid, mau ke kantor atau sambil bekerja atau sambil masak, Anda bisa pakai MTT. Kalau pakai mungkin tartil keberatan, mungkin sambil jalan jogging ya kan bisa MTT ya. Nanti silahkan dipraktekkan di segala kondisi ya. Kemudian pasca ya. Pasca adalah mengulangi hafalan baru setiap 1 jam selama sehari semalam minimal 15 kali ya. Jadi di sini mengulangi setiap 1 jam. Jadi contoh Anda setoran umpamanya jam 7 malam, jam 4 sore maksudnya ya. Jadi jam 4 sore Anda setoran, sudah murojaah di samping guru tadi 8 kali. Anda jam 5 mengulangi, jam 6 sore mengulangi, jam 7 mengulangi, jam 8 mengulangi, jam 9 mengulangi, jam 10 belum tidur umpamanya mengulangi terus sampai besok pagi, siang, sore, setiap 1 jam mengulangi. Jadi hafalannya supaya betul-betul melekat gitu ya. Betul-betul melekat di Anda. Jadi enak hafalan tuh sekalian diikat sekalian. Nanti supaya apa? Murojaah ke depannya itu lebih mudah. Jadi harusnya orang murojaah itu waktunya lebih sedikit atau lebih hemat waktu. Nah, maksudnya begitu. Ini pasca begitu ya. Jadi ini 15 kali boleh dengan tingkatan bacaan tartil, tadwir, hadir atau MTT. Nanti beberapa kali nanti ada di kolom frase pas main sini. Kemudian maintenance, perawatan hafalan atau murojaah, rumusnya 357. 3 maksudnya setiap 3 hari hafalan diulangi minimal sekali. Jadi, kemudian untuk hafalan yang belum lancar atau hafalan baru. Jadi hafalan baru banyak ada Senin setoran hafalan gitu ya.
Jadi perputaran per 3 hari. Jadi Kamis mengulangi. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu kan itu 3 hari. Kemudian Kamis mengulangi, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian Ahad baru mengulangi. Jadi Senin, Kamis, Ahad. Jadi ketemunya di situ. Itu untuk hafalan yang belum lancar atau hafalan baru. Perkiraan ini saya buat untuk 2 bulan. Ini yang target 6 bulan ya. Berarti kalau target nanti hafalan 3 bulan, ini bisa bulan pertama. Jadi kalau bulan pertama tuh nanti 1 bulan dibagi 3 putaran, berarti intinya 10 kali perputaran, begitulah. Kalau 2 bulan berarti 3 hari kali 60 hari dibagi 3, berarti nanti ketemunya 20 kali ya. Untuk hafalan yang baru atau belum lancar. Jadi ini 2 bulan pertama atau 1 bulan pertama. Jadi kemudian 5 maksudnya setiap 5 hari hafalan diulangi minimal sekali. Jadi ini masuk 2 bulan kedua atau apa? Atau kalau pakainya nanti target 3 bulan 1 juz sekali duduk, berarti bulan kedua atau 1 bulan yang kedua gitu maksudnya ya. Jadi untuk hafalan yang agak lancar atau agak lama ini ya, jadi agak lama, kita bahasanya agak itu biar intinya bulan kedua atau 2 bulan kedua. Jadi nanti bisa dibaca di sini, maksudnya insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian 7 maksudnya setiap 7 hari hafalan diulangi minimal sekali. Jadi ini hafalan yang sudah lancar. Kalau targetnya 6 bulan, jadi bulan ke-5 dan ke-6 atau 2 bulan, setiap 2 bulan. Tadi kan 2 bulan pertama, 2 bulan kedua, kemudian 2 bulan ke-3 gitu ya. Jadi kalau targetnya 3 bulan, berarti kan 1 bulan pertama, 1 bulan kedua, 1 bulan ke-3. Jadi berarti 1 bulan ke-3. Kalau targetnya 6 bulan berarti 2 bulan ke-3 gitu ya. Jadi pengulangannya seperti itu, perputarannya nanti itu untuk hafalan yang sudah lancar atau sudah lama gitu ya. Kemudian setoran hafalan baru maksimal 2 halaman. Supaya apa? Supaya bisa melaksanakan SOP metode menghafal Al-Qasimi, khususnya murojaah setoran hafalan baru di samping guru, karena 2 halaman itu butuh waktu 30 menit. Jika sudah melaksanakan murojaah di samping guru, murojaah setoran hafalan di samping guru, nanti boleh setoran hafalan baru lagi gitu ya. Jadi kalau sudah SOP tadi itu boleh setoran lagi. Jadi kita tidak menghalangi orang yang pengen hafalan banyak ya. Saya kira itu, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.